Akuntansi manajerial, jadi kenapa gimana kamu salah gitu misalnya itu harusnya kamu data ini yang kamu pakai bukan ini. Jadi karena seandainya saudara itu bos gitu ya, pimpinan, kemudian saudara itu ditanyakan ini aku butuh data ini gitu, terus saya ngasihkan ini loh, kok yang ini gitu, saudara kan harusnya paham yang saya maksud. Kadang-kadang kita itu ya tapi nggak masalah gitu ya, karena memang kita itu yang namanya manajer itu adalah seseorang yang mempunyai jabatan tertentu di mana dia juga sebagai pimpinan dari satu bagian, misalnya divisi marketing gitu misalnya ya. Jadi dia itu memang tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena kadang-kadang dia di pikirannya ini aku butuh data ini, sehingga nantinya itu dari dia itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa dibantu dengan yang lain. Ya masalah nanti butuh data produksi. Karena hari ini datanya berapa gitu, produksinya berapa gitu. Nah ini saya butuh sebagai masalah itu saya butuh untuk daerah ini sekian unit gitu. Kenapa kok nggak hari ini produksinya cuma segitu gitu, Mas? Jadi dia tuh berbola dengan seperti itu, dengan kondisi yang membuat dia itu merasa bahwa target yang dia inginkan itu tidak tercapai gitu. Nah, dia kan itu data akuntansi, data yang sudah ada itu data seperti ini. Kenapa saya tidak bisa melakukan seperti ini? Itu kadang-kadang salah satu anak buah saudara seperti itu. Padahal saudara butuh itu untuk saya ambil keputusan nantinya gitu. Nah ini. Kemarin rapatnya ada terbangkai sekarang itu dalam satu instansi mesti ada rapat. Rapatnya itu hari Jumat apa hari Sabtu ya gitu misalnya. Tapi nanti seminggu sekali atau kita evaluasi gitu. Itu sudah hal yang memang harus dilakukan. Jadi harusnya itu gimana gitu. Jadi di sini makanya sekali lagi fungsi manajemen ini bergeraknya di sini, jadi planning, rencananya seperti ini, organizing. Jadi kita harus betul-betul mengkoordinasi dengan baik sehingga sebutannya untuk atasannya si manajer tadi akan bilang well organized gitu, bagus banget ini gitu. Jadi seperti itu. Makanya dia betul-betul harus paham data apa yang harus dia pakai gitu, untuk organisasi yang dia butuhkan. Di sini makanya di sini jadi manajer itu harus menjalankan 3 fungsi pokok. Yang pokok itu 3, planning, controlling of activity, jadi pengendalian aktivitas pengendalian gitu ya, controlling ya, kemudian decision making. Ini adalah tugasnya. Jadi dia harus punya rencana gitu, manajer itu. Nah karena itu dia butuh informasi gitu. Nah ini, jadi informasi serangkaian pesan, di mana salah satu definisinya si pembuat setelah 50 pesan itu akan membuat suatu keputusan, akan merubah keputusannya untuk kesejahteraannya. Jadi seperti itu. Untuk kesejahteraan dia, untuk perusahaan, untuk perkembangan perusahaannya ke depan. Informasi tadi. Untuk apa? Menjalankan 3 fungsi pokok organisasi. Nah akhirnya ini tujuan akuntansi manajerial itu informasi apa yang dibutuhkan, dari mana informasi tersebut diperoleh ini, yang udah dimanfaatkan diperoleh itu kadang-kadang dia, Bapak harusnya kalau saudara saja, Bapak harusnya nggak ke saya gitu. Saudara sebagai bawahan dari manajer tadi, Bapak harusnya nggak ke saya, itu kan di bagian ini Pak. Gitu. Kita kadang-kadang missing juga gitu, karena terlalu banyak overload dari otak yang kita penuhi dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks. Terus akhirnya bagaimana informasi tersebut dapat digunakan oleh untuk apa dia harus tahu ini? Karena pelaksanaan tanggung jawab menjalankan 3 fungsi pokok organisasi. Jadi itu. Nah ini apa bedanya gitu? Nah, kalau dari jurusan akuntansi tadi yang dari Eka Prasasti ya,
Dalam akuntansi itu berarti tahu bedanya. Ada mata kuliahnya akuntansi keuangan. Nah, kalau di manajemen enggak ada pengantar akuntansi 1 dan 2. Dan terakhir itu akuntansi manajemen gitu. Atau akuntansi kalau Inggrisnya managerial accounting gitu. Jadi akuntansi untuk manajer. Nah, ini bedanya di sini. Jadi kalau di zaman akuntansi pengambilan keputusan itu terkait dengan manajemen gitu. Nah, itu tadi di filosofi harus dipegang ya, biar nanti nggak jadi rancu ya. Lalu apa kalau financial accounting ini? Penyediaan informasi. Jadi menyediakan dia informasi. Akuntansi yang disediakan sebagai informasi untuk siapa? Stakeholder. Jadi shareholder ya, pemegang saham ya. Kalau stakeholder itu perusahaan ya. Kreditor dan pihak lain yang berada di luar organisasi stakeholder ya. Ini akuntansi. Berperan sebagai apa? Penilai evaluasi yang menjadi dasar untuk penilai. Jadi berperan di sini penilai laporan tadi, penilai evaluasi. Sehingga menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Itu akuntansi keuangan. Ini kok jadi seperti ini ya? Oh, kok menurun ya ini keuntungannya. Terus ini juga jadi seperti itu. Berarti ini ada setelah COVID gimana ya gitu, misalnya ada pandemi ini, ada yang tambah tinggi hasilnya ya. Jadi yang wisata kuliner makanan tambah hebat ya, seperti Lumintu itu gudeg Lumintu, jadi tambah hebat itu. Karena banyak yang orang-orang yang itu liburnya hari Minggu ya, hari Minggu apa Sabtu ya, saya malah nggak hafal itu, saya nggak bisa sekarang libur. Jadi justru hari Minggunya libur apa hari Sabtunya libur saya nggak tahu juga ya, saya nggak hafal soalnya di Jember. Yang suka kuliner itu anak saya gitu, kalau saya ini suka makanan rumahan ya, masak sendiri, anaknya sendiri gitu ya, suka sendiri gitu. Saya kan nggak mau pemanis, nggak mau asinan kalau saya yang sedang-sedang gitu. Terus berorientasi pada laporan yang harus berdasarkan apa? Sesuai dengan prinsip dari General Accepted Accounting Principle. Jadi ada aturannya gitu. Nah, itu kalau akuntansi. Nah, sekarang kalau akuntansi manajerial, karena di sini ada terkait dengan manajemen, berkaitan dengan penyediaan informasi untuk manajer. Jadi insider, orang dalam, tidak menuntut pihak luar. Dan manajer itu adalah orang-orang dalam organisasi yang mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan. Ini directing ini koordinasi seperti itu. Planning, organizing, directing, controlling, dan mengendalikan. Di sini directing and controlling. Seorang manajer tadi. Nah, untuk mengontrol dia perlu apa? Dia perlu planning. Jadi planning, controlling, and decision making. Nah, itu yang akan kita pelajari. Kemudian orientasinya kemana? Karena orientasi ke manajer, maka harus didahului dengan apa? Pemahaman apa yang dikerjakan manajemen. Jadi misalnya manajemen tuh kalau di TV itu manajemen setelah dengan trap itu kemarin ya, yang saya suka dulu, tiba-tiba ayo ke sana yuk, langsung dia jatuh gitu ya. Saya senang itu, apa itu jebakan gitu ya. Trap itu ya, itu kan manajemennya dia khusus untuk itu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Apa yang akan dikerjakan? What your activity gitu ya. Jadi informasi yang dibutuhkan manajemen, apa yang dibutuhkan. Beda ya, I need and I want gitu ya. Saya butuh, I want to drink. Gitu. Saya ingin minum. Bukan I need to drink ya, nggak mungkin ya. Jadi I need some money gitu ya. Jadi saya butuh uang gitu ya. I have enough money. I need some money gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi seperti itu. Lingkungan bisnisnya secara umum. Nah ini. Jadi kalau dari sekarang dari budaya hasil pertanian misalnya ya, atau budaya hasil pertanian, satunya lagi ya agribisnis ya. Jadi budaya kalau agribisnis konsentrasinya apa gitu, apa marketing apa dan sebagainya sama. Jadi di sini peranannya di mana dia? What are we in? Kita di mana? Nah,
Ini yang menjadi kita angkat seperti itu. Jadi jangan sampai kita berorientasi ke akuntansi keuangan. Kita di sini akuntansi pengambilan keputusan. Nah, itu dilakukan siapa keputusan oleh manajer? 3 fungsi pokok manajer tadi yaitu planning, controlling, and decision. Ini filosofi yang harus dipegang biar nggak melenceng-melenceng nantinya. Kemudian, nah karena sudah ke arah sini berarti kita harus bedakan nanti kita kemana gitu keputusannya, ke laba rugi kaitannya dengan laporan keuangan nanti kita itu, yaitu laba rugi ya, laporan neraca balance sheet, laporan laba rugi atau income statement gitu. Nah di sini ada lagi yang saya berikan yaitu ini ya, mudah-mudahan bisa di mana ya ini. Alhamdulillah ini sudah mulai Duh, kok inilah enggak. Nah ini karena kita dasarnya untuk menempuh akuntansi manajemen itu kita perlu, kalau di ekonomi itu belajar akuntansi biaya. Jadi syaratnya itu akuntansi biaya baru kita bisa melanjutkan ke akuntansi manajemen. Nah ini, pedomannya harus kita pegang. Different cost for different purposes. Biaya berlainan atau berbeda untuk tujuan yang berlainan atau berbeda. Jelas ya. Jadi itu tadi. Jadi konsep ini tentu tidak akan sama dengan konsep itu. Ya. Tujuan ini tidak akan sama dengan itu. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya harus dengan yang berlainan juga. Harus A, B. Nah ini tidak ada satu konsep, prinsip lagi. Tidak ada satu konsep biaya yang dapat dipakai untuk semua tujuan. Kita harus melihat tujuan yang hendak kita capai. Objektif. Dan menggunakan konsep yang sesuai dengan tujuan itu. Jadi seandainya saudara mau dari pihak aja, sekarang lagi itu pihak kepresidenan, itu ada yang membuat konsep untuk pidatonya Bapak Presiden. Nah, sekarang yang hendak kita capai apa dari konsep itu? Jadi itu tuh ya. Sekarang tujuan kita nanti Pak Bapak itu akan bicara apa? Ini ya sudah. Ini konsepnya ini, tolong kamu berikan ini. Tinggal Bapak mengembangkan dengan pengalaman yang sudah beliau baca atau yang bisa beliau lakukan selama masih jadi gubernur atau jadi camat, wali kota dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, jadi konsep biaya. Di sini konsep biaya, bukan konsepnya pidato. Biaya. Nah, biaya itu bilang itu ya. Nah, kita lihat. Kos atau biaya adalah biaya yang dianggap akan memberi manfaat atau servis potensial di waktu yang akan datang. Ini tulisannya potensial itu betul C ya, S ya harusnya ya, potensial. Nah, di waktu yang akan datang dan karenanya merupakan aktiva yang dicantumkan dalam neraca. Jadi itu nanti akan jadi aktiva karena dia bisa dimanfaatkan lagi, cost and benefit. Mobil saudara rusak, baru ditobrok dari belakang gitu ya, parah gitu. Kalau dibiarkan saja ya sudah. Atau karena saking parahnya akhirnya udah bisa pakai lagi nih, sudah enggak tahu ya remuk atau gimana ya, dia harus diganti bodi. Kalau saudara biarkan masuk gudang, maka jadi rongsokan. Tapi kalau masuk bengkel, saudara mengeluarkan uang dan saudara bisa dipakai lagi, jadi aset lagi. Kalau masukkan ke gudang nggak akan jadi aset lagi kan? Jadi di sini itu adalah cost. Jadi kalau tadi bisa dikatakan apa yang masuk cost, repair and maintenance, itu masuk dalam neraca. Ada kan salah satu dari akuntansi, termasuk dari aset lancarnya itu apa gitu ya, repair and maintenance cost di aset tetap itu.
Nah, itu masuk di situ. Ini filosofinya diambil dulu ya. Ini saya ambil dari buku yang di luar buku akuntansi manajerial ya. Jadi biasanya saya ke praktisi. Biasanya saya ngambil buku itu terbitan PPM, set pengembangan manajemen. Jadi aplikatif gitu. Sehingga akan banyak paham. Kalau saya begitu, saya suka yang seperti itu. Kemudian expand atau expired cost atau beban. Biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Ya. Oleh karena jenis biaya tidak memberi manfaat lagi, nggak beri manfaat ya. Oke, biaya ke sana ke apa? Probolinggo atau ke Lumajang atau ke Surabaya itu sekian sesuai dengan standarnya misalnya. Nah itu nggak ada prestasi kan? Jadi nggak ada yang terkait lagi dengan manfaat, nggak ada manfaat. Nah, oleh karena itu biaya tidak memberi manfaat lagi, maka masuk dalam apa? Laba rugi. Jadi marketing cost atau marketing expense. Coba ini Mbak siapa tadi yang jurusan ambilkan dulu. Ini marketing Ayu Priyanti ya? Priyanti ya? Febrianti Bu. Oh ya Febrianti loh, saya tanya kok keliru tadi guru. Ini namanya orang yang marah ini Febrianti ya. Berarti di situ marketing cost atau marketing expense. Nah ini marketing cost. No, marketing expense, biaya pemasaran. Jadi biaya pemasaran itu jadi sebetulnya jadi marketing ya biaya sih, karena kebiasaan kita itu pakai biaya akhirnya different apa harusnya diberikan dua kata yang berbeda. Kalau kata bilang ke beban pemasaran gitu. Kalau gitu ya, karena kalau kos itu dikeluarkan itu ada manfaatnya lagi ke depan. Kalau ini kan tidak ada, hilang kan? Dikasih 50.000 misalnya $50.000 ya. Nah, itu nanti hasilnya prestasinya apa? Nggak ada kan? Kaitannya dengan manfaat. Untuk tadi itu kan kalau marketing kan untuk promosi juga Bu. Bisa. Iya, nah di sini yang saya masukkan itu biaya-biaya yang telah digunakan untuk menghasilkan prestasi. Not promosi itu kan biaya periklanan ya Mbak ya? Iya. Nah, itu kan termasuk biaya lain-lain ya? Iya. Lain-lain, iya. Tapi itu di situ kita membedakannya dengan apa ya? Cost and benefit ya. Jadi dan manfaat. Jadi termasuk di sini contohnya saudara bisa lihat di laporan laba rugi itu ya. Jadi di situ hasil penjualan, habis itu apalagi di situ ada contoh untuk laporan laba rugi. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Di sini tempatnya itu di apa namanya? Di laporan laba rugi. Jadi di situ untuk menghasilkan prestasi, bukan memberikan manfaat, bukan. Jadi contohnya itu unsur-unsur saudara lihat nanti bisa dibuka lagi ya, unsur-unsur apa yang elemen-elemen apa yang termasuk dalam aset lancar gitu ya. Nah di situ kan nggak ada yang namanya marketing cost, nggak ada Mbak. Iya ada dia beban. Iya. Jadi itu lihat di laporan itu, makanya saya ingin cantumkan kata-kata neraca dan laba rugi karena terkaitnya dengan itu. Jadi kita harus bedakan itu. Makanya akuntansi biayanya harus betul. Saya bilang kalau S1 itu ayo kamu baca lagi gitu ya S1 itu. Jangan nanti jadi keliru gitu. Sering ini keliru ya. Dan itu saya baca karena dari buku praktisi ya. Jadi mereka itu susah bedainnya gitu. Makanya nanti dicoba dilihat lagi laporan di perusahaan dagang, laporan keuangan, laporan itu laba rugi gitu. Jadi harus paham. Jadi nggak dibujukin nanti sama namanya, maaf. Kita harus paham ya. Kalau enggak beda ya antara contoh saudara masak aja. Orang tua saya tuh mengajarkan saya supaya bisa masak. Tidak pinter masak. Jadi misalnya yang sadar lah nyeplok telur itu kadang-kadang orang mau nyeplok aja nggak bisa.
dodol telur, sayur kunci, ya. Coba buat sayur kunci. Nanti kuncinya pintu yang jadi seperti itu. Jadi bisa masak dengan pintar masak berbeda. Yang penting bisa standar. Terus ibu bilang, ingatlah ya kita datangnya dari perut katanya gitu. Waduh, kalau suaminya suruh makan di luar terus hati-hati gitu ya. Jadi kalau bisa kan yang enak tuh masakan sendiri ya. Jadi saya pernah buat masakan yang paling enak itu masakan di rumah apalagi masakan begini ya, jadi nggak go food terus gitu. Jadi seperti itu. Jadi maknanya seperti itu. Jadi marketing itu expand. Terus habis itu repair and contohnya untuk yang di laporan laba rugi, sedangkan yang untuk di neraca itu adalah repair and maintenance cost. Jadi masih memberikan manfaat. Kalau ini tidak ada manfaatnya lagi, ada kan kalau sudah kasih biaya pemasaran sekian gitu. Berarti itu masuk dalam biaya yang terkait dengan laba rugi. Itu seperti itu. Ini bedakan antara cost ya. Cost itu biaya, ya sudah biaya pemasaran, tapi kita kan beban. Bedakan itu dengan beban dan biaya. Beban yang ditanggung gitu ya. Gaji dan upah itu termasuk juga expand gitu ya. Jadi kaitannya dengan profitability ya. Profitabilitas. Oke, setelah ini apa lagi ya? Nanti kaitannya dengan yang akan kita bahas ya. Di situ saya masukkan apa saja ya. Konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Oke, saya coba konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Bu, mohon maaf, boleh bertanya, Bu? Kenapa? Mau bertanya, Bu. Oke, bertanya, silakan. Ini untuk yang different cost for different purpose, ini apakah sama dengan biaya campuran ya, Bu? Make cost itu nanti itu terkait dengan itu dipecah, Mbak. Jadi biaya ada biaya semi variabel, ada biaya variabel kan gitu ya. Iya Bu. Iya, jadi itu gabungan antara itu apa yang masuk biaya tetap, apa masuk biaya variabel gitu. Nanti itu pakai ada caranya di sini nanti ya. Itu nanti aja dulu ya. Ini saya akan dulu prinsipnya ya. Unit cost itu ya gabungan apa nanti terkait dengan biaya variabel sama-sama. Jadi bisa dulu. Ini masuk biaya tetap. Itu nanti ke materi biaya relevan cost. Nanti ke relevan cost. Nanti mungkin Bu Elo ya nanti yang ngasih ya. Jadi ya saya sudah ya itu memang serunya di situ Mbak. Nah ini dari sini bisa lihat ya. Bentar. Tak sharing dulu ya. Ini dari sini itu belum sampai ke sana arahnya. Saya tulisan mana tadi ya? Aduh kok saya nggak apa nih anunya yang tak share ini. Tapi sudahnya ya kelihatan ini. Nah ini sudah kelihatan sukanya. Nah ini konsep biaya untuk pengambilan keputusan. Keputusannya itu jangka pendek dan jangka panjang. Nah kalau jangka panjang biasanya kita kemana? Ke kriteria investasi. Jadi ke penanaman modal untuk usaha kita. Jadi kita nanam untuk modal kita mau dikemanakan gitu ya. Kita untuk investasi, loh. Caranya untuk kita menentukan layak atau tidak. Nanti itu pakai kriteria investasi ini di manajemen keuangan. Jadi NPV, IRR, PI, ROI itu nanti kita masuk ke sana. Kemudian yang jangka pendek, nah ini menerima atau menolak, membeli, membuat sendiri, menjual, memproses, terus kombinasi produk. Nah ini nanti di sini konsep biaya relevan dan di responsibility accounting and transfer pricing. Nah itu. Menarik sekali ya, saya suka ini soalnya ada temen itu yang ada mahasiswa yang kira-kira mau usaha gitu. Bu saya usaha ini gimana ya Bu? Ya begini gitu ya saya tahu ya jadi ya saya sih nyaranin aja. Tahu ini nggak ada kabarnya lagi ya. Karena terus pandemi ini Bu, benar saya nggak bisa terjual ini kendalanya di situ. Nanti ada biaya lagi tuh Mbak, gitu. Tambah biayanya ini iya Bu. Jadi
Jadi itu harus betul-betul bedakan antara biaya tetap, biaya variabel. Nah, biaya variabel itu ada yang semi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi itu ada yang namanya biaya semi variabel. Nanti ada mix cost-nya yang mana nanti kita bisa. Nah, sekarang ini ke biaya relevan ini. Nanti setelah UTS ini ya, tapi saya tak berikan sedikit-sedikit mana. Itu pengambilan keputusan, kemudian saya kasih lagi antara ini. Tadi sudah saya, ini kok materinya kok akuntansi manajemen dengan akuntansi pertanggungjawaban. Kita tidak akuntansi manajemen gak keluar ya. Sukanya gitu ya. Kurang ahli nih, sudah nggak tahu tampilannya kok beda. Sebentar, akuntansi manajemen. Nah ini dia. Nah, ini biasanya saya ambil kalau tidak bisa masuk ya. Nah, ini akuntansi manajemen tadi. Nanti kalau sudah buka akuntansi manajemen itu tadi ya, manajemen identifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, melaporkan informasi. Ini ada laporan. Nah, ini saudara bukunya ini. Tadi belum saya sharekan untuk bukunya ya. Jadi bukunya itu ada Hansen Mowan, ada Garrison Norin gitu ya. Nah, lalu akuntansi pertanggungjawaban itu apa? Gitu ya. Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban. Jadi nanti itu setelah UTS itu akuntansi berdasarkan aktivitas, jadi nanti materinya itu pertanggungjawab ada cost center, ada pusat biaya, ada pusat pendapatan, revenue center. Jadi biaya itu hanya ngitung biaya tok, bertanggung jawab atas biaya yang terjadi. Nah, saudara nanti ke pusat pendapatan, dimana nanti juga berapa pendapatan yang diperoleh. Ini jadi terkait satu sama lain. Terus pusat laba, berapa labanya? Nanti terkait apa? Ada namanya labanya sekian. Itu dibagi atau tidak dibagi? Yang ada sekarang yang ada di kita berapa? Jadi seperti itu. Jadi nanti dibagi-bagi dalam pertanggungjawaban. Kemudian pusat investasi. Kita tahu pusat investasi. Pusat yang kait dengan apa? Pendapatan, biaya. Jadi ini yang menjadi inti uang kita itu kalau kita mau investasi. Jadi makanya kalau di keuangan itu ada 5 keputusan keuangan. Kalau di sini akuntansinya saja. Jadi kalau keuangan itu ada 5 keputusan keuangan. 1 keputusan investasi jangka pendek atau jangka panjang. Kemudian pendanaannya dari mana? Pendanaannya jangka pendek atau jangka panjang? Yang ketiga bagaimana pengembalian hasil kepada investor? Siapa yang invest tadi? Jadi seperti itu. Kalau ini hanya just only akuntansi, ya. Kalau itu keuangan lebih luas lagi karena jangka panjang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau saudara misalnya kemarin sudah puasa, kemudian ada lebaran, ada raya. Waktu puasa itu saudara biasanya ada bisnis insidentil enggak? Dagaan ya, insidennya ada puasa ini, aku mau buka bisnis untuk ini. Misalnya terkait dengan apa? Kalau sore-sore apa namanya? Kalau puasa ngabuburit. Nah, begitu bisa jualan. Puasa itu ada 2, kita mau bisnis murni atau bisnis yang terkait dengan ibadah gitu. Takjil, gratis takjilnya. Nah, jadi bisnis di waktu lebaran, waktu Ramadan itu ada 2 bisnis dunia dan bisnis akhirat. Karena di dunia kita investasi apa? Investasi pahala. Bukan investasi dosa atau dosa investasi. Jadi seperti itu. Prinsipnya itu seperti itu. Jadi kita pun jangan lupa bahwa
Jangan hanya pikirkan aja untung rugi saja, tapi yang lain yang harus kita lakukan. Dari untung rugi itu berapa yang untuk sedekah. Nah ini, karena sedekah itu justru memupuk modal kita gitu ya. Dari sedikit, karena saya pernah mendengarkan salah satu aja bahwa ini bisnis ya, karena kita keputusan terkait dengan bisnis, maka bukan usaha, maka kalau waktu subuh itu saudara sebaiknya tidak tidur. Karena kalau dokter bilang bahwa di situ kalau saudara tidur maka akan memicu penyakit yang istilahnya apa ya, kemarin saya lupa, penyakit yang apa ya, kok jadi lupa deh ini, kalau sudah tua ya begini, lupa penyakit yang contohnya diabetes gitu ya, kencing manis atau pabrik gula gitu, terus jantung atau apa, jadi seperti itu. Jadi yang apa ya, istilahnya apa ya, penyakit yang seperti itu, generatif ya juga. Nah, dan juga kalau dari segi ya spiritualnya itu, dari syaitan itu, bahwa ada 2 malaikat di situ yang mendoakan. Kalau orang yang suka bersedekah lebih banyak Allah lagi rezekinya. Jadi pokoknya uangnya itu ditambah banyakan gitu ya, pokoknya ditambah rezekinya. Tapi kalau yang jarang nggak mau bersedekah supaya dibangkrutkan, banyak sekali. Mereka itu kok doanya kok 2 ya, yang satu yang suka sedekah, satu yang tidak suka bersedekah. Jadi seperti itu ya. Kalau gitu jangan sampai lupa seperti itu. Ini pertanggungjawaban yang nanti akan segera pelajari ya. Jadi di sini di akuntansi pengambilan keputusan gitu ya. Lagi ya yang bukan. Nah nanti juga terkait dengan apa saja. Jadi bagaimana kita menganalisa tentang biaya, tentang volume dengan laba. Keterkaitannya di mana gitu. Satunya menggunakan earning before and taxes, satunya memakai EAT. Jadi ada operating expense, ada istilahnya itu degree of financial leverage. Kalau di manajemen keuangan itu adalah operating leverage and financial leverage. Bagaimana kaitannya dengan kalau kita itu hutang terkaitkan dengan namanya biaya operasional atau termasuk dalam financial leverage. Jadi itu seperti itu. Jadi bagaimana menggunakan earning before interest operasional dengan keuangan. Nah itu beda. Itu seperti itu. Nah, tapi nggak susah gitu. Kalau saudara sebagai praktisi gampang. Nantinya itu juga sebagai yang sudah teori, yang sudah kerja, gampang. Oh jadi ini masuk ini ya. Nah, itu yang biasa sudah dipraktek akuntansi waktu S1 itu akan gampang gitu. Nah, kita pun pelan-pelan karena saya lihat latar belakangnya yang berbeda-beda banget gitu ya. Nah itu jadi nanti akan ada yang namanya ini. Nah ini ya, ini penting sekali ya untuk kita gunakan ya. Biaya sudah masuk belum ya istilah biaya? Nah ini, oke, nah ini sudah ya. Nah ini apa klasifikasi? Nah saya kan kaitannya dengan perilaku biaya nantinya. Karena di sini perilaku terkait dengan aktivitas gitu. Nah, nanti ada yang namanya biaya variabel ya, tetap masuk di sini nanti yang expose atau apa nanti mudah-mudahan ada ya yang di sini. Apa biaya variabel? Ini biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Gitu. Jam berapa ya? Kurang 20 menit. Secepatnya. Jadi program latihan itu bentuk apa? Unit yang diproduksi, unit yang dijual, kilometer, jam kerja itu termasuk biaya variabel. Jadi biaya variabel itu secara total akan bertambah dan berkurang secara proporsional terhadap perubahan aktivitas. Jadi per unitnya itu butuh 10 kilo gitu ya. Nah itu konstan per unitnya. Nah kalau banyak catering
Terus jauh-jauh. Catering itu, ya itu sekarang nggak tahu ya, catering masih berlanjut ya, nggak tahu yang punya usaha catering ini. Ya sekarang soalnya banyak sekali yang catering itu karena masih di apa 30 orang ya minimal maksimal ya untuk apa namanya untuk resepsi ya. Jadi banyak yang ditunda ini. Karena anak saya termasuk salah satu apa ya videografer untuk nikahan ya. Jadi itu. Jadi sekarang gimana Le gitu saya sama saya. Ya dia dulu kerja di Trans ya, Trans. Terus sekarang yang menikah dengan anak saya perempuan itu hanya di Jember. Jadi memilih Jember karena pesaingnya nggak banyak. Nah situasinya bagaimana sekarang gitu ya? Karena dia usahanya dia terkait dengan catering gitu. Sekarang semuanya Bu online kecuali di desa. Kalau di desa tuh udah ada yang namanya pandemi katanya. Semuanya sama masker dipikaci katanya seperti itu. Aduh, kalau udah iya Bu, tapi kita tetap protokol saya iya tetap harus begitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu gimana gitu? Ya otomatis pendapatan berkurang. Nah, tapi kita tetap harus secara profesional itu tetap menjalankan pekerjaan kita itu masih on gitu ya, jadi harus terus berlanjut walaupun nggak seramai dulu. Ini banyak yang ditunda kan, banyak yang ditunda bukan yang dulu pernah sudah sebelum pandemi sudah mau saya tuh, jadi sudah ada jadwalnya tuh berubah-ubah seperti itu. Nah ini variabel, jadi tetap ininya tetap. Kalau satu ini sekian, maka kalau catering itu kalau banyak tambah apa? Untung. Jadi kalau misalnya daging itu 2 kilo, kalau catering itu bisa lebih dari itu. Kalau harga beli banyak dengan beli sedikit itu tentu saja berbeda kan? Tapi per unitnya tetap. Jadi tetap begini. Kalau usaha catering itu per kepala ada yang berapa sekarang? Ada yang 50.000 per orang ya, maksudnya ada yang 75.000, ada yang 100.000 lebih. Tergantung jenis makanan yang saudara tawarkan atau pihak catering tawarkan. Tapi kan tetap 50.000, sedangkan saudara butuh 10 kilo daging dengan memilih per kepala yang 55.000, tentu saja akan menambah keuntungan secara total. Secara total akan bertambah atau berkurang secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivitas. Jadi makin banyak aktivitasnya, dia akan berubah. Totalnya memang seperti itu bertambah. Tapi per unit tetap konstan. Jadi seperti itu. Jadi 1 kilo daging itu untuk berapa orang? Untuk empal ya. Ya kalau di tipis-tipis banget ya banyak ya Mbak ya. Tapi kalau yang gede-gede untuk 20, jadi 1 kilo itu kalau dibuat empal bisa untuk 20 orang. Kalau kecil lagi Bu, waduh, nggak tahu saya. Tapi kalau saya beli nasi pecel di Wali Songo di Jalan Raya itu biasanya mereka menyanyat kecil-kecil dibuat namanya bubuk age katanya itu, yang umum dipakai itu. Jadi itu kan irisannya nggak besar-besar, beda. Jadi begitu. Kita harus berpikirnya seperti itu, langsung aplikasi aja. Nanti bisa dicoba di rumah, kamunya apa lagi ya? Kalau dia tetap, selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh perubahan aktivitas, sewa. Berapa produksinya? Sewa di Pujasera Jalan Raya itu, ada Jalan Baby Sudirman. Tetap satu kotak bisa 100, satu stand itu 100, 200. Ini nggak pengaruh terhadap yang dijual. Tetap aja kan penyusutan, tetap aja model garis lurus. Jadi penyusutannya garis lurus, pengaruh. Ya tetap segitu, 100.000 tetap, misalnya 1 juta 10 bulan ya 100.000 dibagi 12, kalau itu garis lurus. Nilai sisanya ada nggak ada? Misalnya seperti itu ya. Dan terus per unitnya akan berulang apabila jumlah unit yang dihasilkan bertambah. Kebalikan dari biaya tadi. Akan berkurang, akan berkurang kalau yang per unitnya. Kalau tadi tetap konstan gitu, kembali gitu. Jadi kalau ruang itu lebih banyak apa namanya
lebih banyak yang bisa dilakukan ya oke dengan ini bisa dilakukan. Kalau sekarang kan kita nggak perlu stand begitu ya, di rumah aja ya kita bisa bergerak dengan aneka macam masakan gitu, iya kan? Saya sampai kaget tadi malam lagi ganggu leleh gitu, baru lihat makanan gitu, mulai dari yang ayam goreng aja banyak banget macamnya ya. Jadi sekarang ini lagi marak itu ya pakai GoFood ya. Izin tanya Bu. Ya, boleh. Mengenai biaya tetap tadi kos ya. Jadi gini Bu, kayak kita beli gedung ya Bu ya. Ya. Gedung. Kemudian enggak Bu, kita beli. Oh punya? Oh beli? Ya. Oh ya. Beli, punya sendiri ya, nggak sewa ya? Ya, sendiri. Ya. Jadi kan ketika diamortisir ya, kita amortisir. Setelah masa amortisasinya itu habis 5 tahun misalkan. Ya. Kemudian kita jual. Gedung nggak 5 tahun Mas. Kalau gedung itu kan 20 tahunan ya. Oke lah, 20 tahun gitu Bu ya. Misalkan 20 tahun. Kemudian nilai sisa. Nah, ada nilai sisa itu kemana Bu? Misalnya lebih mahal dari waktu kita beli gitu. Sebentar Pak. Ini suaranya kok ya? Naik turun ya. Sinyal ya. Ya ampun. Yang lainnya bisa dengar ya? Saya khawatir saya ini. Halo? Bisa Bu, bisa jelas. Bisa Bu, jelas. Yang enggak sinyalnya punya saya. Waduh, mulai kemarin juga pernah tuh sehari saya pakai kabel data. Iya. Ya. Tadi ya gimana tadi? Mas saya kan saya ketika masa amortisasi habis 20 tahun gitu Bu. Ya. Nah, itu kan otomatis kan sudah nol Bu ya. Harga gedung itu masih nol. Kemudian kita jual gitu gedung. Itu uangnya masuk ke keuntungan atau apa Bu? Loh, kalau namanya kita punya gedung harus dijual kan masuk kas ya Pak. Kalau itu ya sekarang tergantung kita itu. Jadi apa aja sekarang lihat di neraca aja. Gedung itu termasuk aset tetap. Ya, itu kita filosofi tadi. Kalau ini kan klasifikasinya ya, klasifikasi biaya. Karena kita kaitannya dengan biaya. Ya. Nah, sekarang kita gedung. Kalau kita sewa, kayak bilang tadi, itu termasuk biaya apa gitu ya. Tadi kan di sini saya berikan ini contohnya ya. Contohnya yang selalu tetap, ya, baru oleh aktivitas apapun. Nah, sekarang gedung yang sudah kita beli, aktivitas tetap ya, kita punya gedung. Kemudian akhirnya kita jual. Nah, jadi apa sekarang? Gedung itu termasuk aktivitas tetap. Kalau dijual, jadi apa? Kalau dibayar cash atau dibayar dengan apa ya? Kalau dibayar atau diganti gedung lain ya tetap aja jadi aktivitas tetap gitu. Kalau gedung itu kita kita jual terus kita dapat uang kas, berarti masuk mana? Akan dimasukkan ke mana? Nah di situ kan terkait dengan apa? Dengan dana. Nah dana itu kan ada yang namanya di neraca ya. Di neraca itu ada kewajiban dan ekuitas. Nah di situ ada yang namanya sumber dana jangka panjang. Apa saja Pak? Nah saya terbalik tanya nggih, sumber dana jangka panjang itu apa saja? Satu, saham. Nah itu sumber dana jangka panjang. Sampai salah satunya, selain saham itu apa? Sumber dana jangka panjang. Selain saya tahu saham itu ada dua ya Pak, saham biasa, saham rekening. Ya. Terus yang satu lagi apa? Hutang. Tapi hutang jangka panjang, bukan hutang lancar. Nah, ya kita memang kalau Bapak siapa ya, Nggih? Saya nggak tahu nih, belum tak catat dari mana. Robert ini. Pak Robert dari Probolinggo. Ya, terus fakultasnya dulu? Saya Fakultas Ekonomi Bu, Manajemen Sumber Daya Manusia. SDM ya. Iya. SDM ini biasanya kaitannya dengan insentif. Saya paling insentif itu karena saya dulu S2-nya saya walaupun dari swasta suruh ngitung insentif kok gini ya gara-gara insentif lalu bilang gitu. Jadi
dihitung. Karena telat saya akhirnya dikurangi nilai saya. Harusnya saya dapatkan digajikan juga. Masih ingat tuh saya itu, saya bilang Pak insentif. Nah itu. Jadi memang kalau SDM tuh jelas ya nggak beranukan itu ya, mesti SDM-nya bagaimana kalau diadakan pelatihan, bagaimana kalau kita mau praktek, mau jualan. Biasanya SDM tuh gitu, kita pelaku industri itu biasanya gitu. Ya ada usaha ini Mbak nanti ini. Ya, teman saya tuh Leli Budewi Prihatini, yaitu murid-murid saya itu yang Budewi itu S3-nya di Terus Banyas itu juga begitu. Nah itu, jadi sumber penghasilan pajak itu dari hutang. Nah kalau ada kas ya sudah masukkan aja. Kalau memang jadi kas itu nanti apa? Ekuitas. Masuk modal sendiri. Nah modal sendiri itu salah satunya dari mana ekuitas? Dari dividen, pembagian. Jadi dari profit yang dibagi dan tidak dibagi Pak. Nah yang tidak dibagi itu masuk dalam ekuitas, jadi modal sendiri. Makanya kalau itu kan biasanya ditulis Hambali Hambali modal dari Hambali kapital, Hambali siapa gitu ya kita Hambali terus misalnya Rocky kapital gitu seperti itu kan modal sendiri jadinya. Nah itu jadi di sebelah pasifan neraca itu ada kewajiban dan ekuitas. Jadi kewajiban kita hutang atau ekuitas itu modal. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau nanti gedungnya itu daripada itu enggak, tukeran gimana? Tuker pulang di sana kamu di sini, hanya ke notaris ini ya. Kita terjadi aktiva kita gitu. Itu kaitannya dengan punya gedung. Jadi nanti tetap di situ ada penyusutannya, dikurangi di aktiva tetap penyusutan itu masuk depresiasi ya. Bu, ya. Tadi yang ditanyakan kan asetnya kan sudah habis ya Bu? Ya, maksudnya nilai sisa? Ya nilai sisanya juga sudah habis Bu karena penyusutan. Nah terus berarti nggak ada uang kan? Udah nggak ada uangnya. Nah terus dia jual tuh Bu asetnya Bu. Nah kan dapat uang, kasnya kan debit Bu. Nah dia tuh pendapatan atas penjualan aset itu termasuk pendapatan atau apa ya Bu? Mungkin gitu kali ya Pak. Itu termasuk pendapatan tuh Mbak. Kalau dia berarti pendapatan di luar usaha ya Bu? Iya pendapatan yang karena sudah diada kalau tetap tapi di sini maka saya kasih alternatif. Kalau seandainya gedung itu kalau mau sudah AB nilai ekonomisnya 20 tahun ya sudah kalau 20 tahun habis ya sudah nggak masuk dalam kategori untuk laporannya itu tadi. Nah sekarang kita habisnya itu kan untuk pembukuannya Mbak. Tapi dalam keseharian kita tetap itu ada kan punya nilai kan kalau seandainya dijual. Walaupun di laporan itu nggak ada, tapi kan di kita kalau itu dijual dan laku ya misalnya, maka kan masuk ekuitas nanti. Jadi modal kita mau dimasukkan lagi enggak gitu. Kalau filosofinya itu seperti itu kalau yang maksudnya di sini. Jadi yang dia tetap di sini tuh masih operasional gitu. Makanya saya bilang tadi ada yang aktiva operasional, ada yang aktiva yang terkait dengan ada financial. Kalau istilahnya itu hutang operating leverage atau financial leverage gitu. Jadi masih aktif. Kalau yang sudah seperti itu ya sudah kalau sudah habis ya sudah masanya. Makanya kalau saudara di awal suatu usaha, saudara harus punya yang namanya budget cash. Jadi itu masuk keputusan dimasuk kalau sudah nol ya sudah habis. Masih ingat nggak budget cash? Nanti kasih contoh ya, biar tahu bedanya nanti. Saya kasih contoh jadi itu seperti itu. Nah, jadi nggak ada sudah. Kalau memang sudah nggak ada, ya nggak ada. Habis. Karena di sini kan saya berikan contoh selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh perubahan aktivitas. Jadi tetap itu merupakan aktiva biaya yang tetap tertaati di situ. Tidak termasuk yang kategori yang kosong tadi gitu, yang sudah dianggap nol gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka di sini diberikan apa saja gitu. Maka di sini lihat Pak, sewa, ya, penyusutan dengan metode garis lurus, masuk asuransi, pajak properti, gaji supervisor, gaji pegawai, administrasi dan berbagai. Berarti tetap masih bergerak di situ. Jadi di luar dari konteks yang tadi itu. Jadi yang kita masukkan itu operasional ini di sini.
Karena kalau dia masih jadi dalam tahap yang namanya operasional berarti masih merupakan aktiva. Aset tetap. Nah, saya berikan ini contoh, nanti dibuka lagi bagaimana yang namanya neraca, bagaimana yang namanya laba rugi. Makanya begitu anak mahasiswa saya sudah masuk ke mata kuliah ini, hanya seperti saya berikan contoh dari perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, sama perusahaan dagang. Apa untuk apa? Analisis laporan keuangan. Kalau di MK. Nah, itu gitu. Kalau di sini nanti beda lagi ya. Ini saya berikan ilustrasi dulu ya, biar tadi. Nah, sebenarnya ini ada materi yang bahasa Inggris gitu, lebih enak gitu. Tapi ya kita ke ini dulu nanti. S2 berarti pinter bahasanya. Nah, itu kaitannya dengan perilaku ya. Jadi perilaku kita itu gampang berubah, gampang tidak. Gitu. Nah, makanya di sini ada yang tetap ya biasa itu kebiasaan. Jadi mulai dulu seperti itu. Nah, perilaku. Jadi kita mengklasifikasi biaya untuk memprediksi perilakunya. Nah, makanya nanti ada di akuntansi biaya itu ada itu bagaimana mencari biaya semi variabel. Nggak tetap juga nggak variabel, agak tengah-tengah gitu ya. Namanya semi variabel. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini. Lalu ke apa? Nah, ini beda lagi nanti langsung dan tidak, direct and indirect. Klasifikasi biasa untuk membebankan biaya ke objek biaya. Contohnya apa? Ditelusuri. Nah, ini nanti ada yang namanya biaya yang dapat ditelusuri dan tidak dapat ditelusuri. Itu ke arah mana nanti ya? Itu ke arah setelah UTS itu. Nah, ini harus dipahami. Klasifikasi biaya itu harus dipahami. Ada berapa menurut ini. Ada langsung, direct and indirect. Yang langsung sana ini. Nah, saya nggak berikan contoh soalnya. Lalu, nah ini kita juga menginjak ke sini. Apa itu opportunity cost? Apa itu sunk cost? Sang tenggelam ya. Nah, apa itu differential cost? Ini banyak sekali. Tadi juga ada ya. Kita nanti harus paham betul mana yang sangkau nggak masuk dalam biaya relevan dan dimasukkan nanti. Apa baca nggak? Differential cost, kemudian dengan satunya lagi kalau jenis biaya di sini diferensial ini ada different dengan diferensiasi produk. Sama sih diferensiasi produk ke arah diferensial cost. Jadi ini harus dipahami, makanya di sini